Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Dialog Hukum dan Keadilan. Kali ini kita ditemani sosok saksi ahli yang sangat profesional dan beliaunya adalah doktor senior di bidang pidana. Selamat siang Pak Muhammad Solihin. Ya, selamat siang Mas. Sehat Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Siap. Pak Dokter, kita lihat bahwa terkait perkara Sambo ini, saya melihat dan rekan-rekan ahli hukum melihatnya motifnya belum terungkap. Kira-kira Pak Dokter melihatnya seperti apa ini? Ya, jadi soal motif ini memang sejak pertama kali ya, itu menjadi suatu perdebatan, ya, baik di kalangan ahli hukum itu sendiri ya, maupun di kalangan orang awam. Saya melihat dalam kasus Ferdy Sambo ini motif atau latar belakang dari peristiwa dalam kasus Sambo ini sebenarnya sudah dijadikan suatu skenario ya, oleh pelaku di sini. Ya, dalam hal ini Ferdy Sambo. Ya. Motifnya itu waktu itu di dalam skenarionya adalah melakukan suatu percobaan pemerkosaan ya, kemudian atau pelecehan seksual yang diungkap itu, dan kemudian percobaan pembunuhan ya, sehingga terjadi saling tembak menembak ya, yang kemudian ini dalam perjalanannya terungkap bahwa ini adalah suatu skenario. Skenario. Nah, kemudian setelah ini dilakukan penyidikan ya, dan sampai naik ke persidangan, kemudian para terdakwa ini sudah menentukan pilihannya untuk didampingi beberapa atau tim penasihat hukum. Ya. Ini sangat disayangkan kembali penasihat hukum ini menggunakan ya, apa yang pernah diungkapkan sebagai skenario itu sebagai taktik dalam persidangan untuk pembelaan. Saya sebenarnya memahami bagaimana penasihat hukum ini ingin menjadikan motif yang sudah dijadikan skenario itu menjadi taktik. Nah, saya melihatnya, mengapa saya katakan ini sebagai taktik dalam pembelaan? Karena yang namanya strategi pembelaan, strategi tuntutan itu adalah hal yang biasa dilakukan di dalam proses peradilan pidana. Ya. Tapi faktanya saya lihat pengalian isu yang dibangun oleh tim advokat Ferdy Sambo dan PJ ini seakan keluar dari praktek penerapan hukum ya, Prof. Ya gini, jadi yang saya katakan tadi taktik ya. Taktik dengan strategi ini berbeda. Kalau strategi pembelaan, ya, strategi penuntutan ya, yang dilakukan oleh jaksa, strategi pembelaan yang dilakukan oleh advokat, ya, penasihat hukum. Nah, itu didasarkan pada hal-hal yang diyakini ini adalah suatu kebenaran. Tetapi kalau taktik itu hanya didasarkan kepada hal-hal yang tidak benar atau belum pasti benar, ya. Sehingga untuk pembelaannya itu ini selalu dipertahankan. Ada yang Dan kemudian ini taktik membabi buta ya. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian dalam proses persidangannya, ya, lalu jaksa ketika dia menyimpulkan, ketika dia mau melakukan penuntutan, ya, dia membuat satu kesimpulan yang saya katakan itu ada lompatan. Ya. Ada lompatan hukum di situ, lompatan berpikir, atau lompatan logika. Ya. Sehingga dari hal-hal yang pertama itu dibuat taktik oleh penasihat hukum, ya, terdakwa, baik melalui pelecehan seksual yang kemudian berubah menjadi pemerkosaan. Nah, setelah dilakukan persidangan, ya, saksi-saksi semua didatangkan, dihadirkan baik ahli maupun saksi meringankan juga. Nah,
ini kemudian jaksa penuntut umum ini melompat, ya, menyimpulkan dengan lompatan hukum, lompatan logika. Tiba-tiba dari pelecehan seksual, pemerkosaan, lalu muncullah di situ kesimpulan ini perselingkuhan. Nah, kalau menurut pengamatan saya, meskipun itu memang benar ya ada perselingkuhan, tetapi di sini jaksa penuntut umum ya tidak mengargumentasikannya atau menganalisisnya sedemikian rupa sehingga kesimpulannya nanti dikatakan valid atau sahih, sehingga orang awam ya atau orang luar dari komponen sistem peradilan pidana ini bisa memahami bahwa itu bukanlah pelecehan atau pemerkosaan, tetapi adalah perselingkuhan. Tapi Mestinya seperti ini. dalam konteks tataran argumentasi yang dibangun ini saya melihat jaksa pun kurang konsisten. Nah, kalau lihat konsekuensi ini seharusnya seperti apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi, saya melihat mengamati kasus ini, sebenarnya banyak pihak ya itu tidak mencari atau menemukan dengan baik dan benar soal alat bukti. Alat bukti. Ini yang saya amati. Jadi mereka bicara, kata orang Jawa itu ngalor ngidul, ya, pernak-perniknya, tetapi tidak fokus bagaimana sesungguhnya alat bukti yang sudah diperoleh selama persidangan ini. Nah, ini yang saya amati. Alat bukti ini penting, karena itu harus paham benar. Ya, apa sih alat bukti itu? Karena dalam persidangan itu saya masih banyak juga melihat kadang-kadang dicampur adukan ya, antara bukti-bukti, barang bukti, dan alat bukti. Padahal ini beda. Harus dipahami benar. Apa sih bukti-bukti itu? Apa sih barang bukti? Dan apa pula alat bukti? Termasuk bukti yang cukup. Nah, bukti yang cukup itu apa? Kan itu sudah ada perkembangan-perkembangan ya melalui putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ini yang harus dipahami benar. Baru kemudian fokus pada penemuan alat bukti yang sah. Demikian. Nah, alat bukti yang sah itu kan sudah ada ya dasar hukumnya. Alat bukti yang sah itu apa? Oh, macam-macamnya apa? Alat bukti yang sah itu mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ya. Terus ayat 2-nya itu 184 KUHP kan ya. Ayat 2-nya hal-hal yang sudah bersifat umum tidak perlu lagi dibuktikan. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud alat bukti yang sah? Ini tidak dijelaskan dalam KUHP kita itu. Betul. Di situ hanya dijelaskan cukup jelas. Padahal setelah kita baca tidak jelas. Apa alat bukti yang sah? Maka kita harus melihat pada doktrin-doktrin dalam ilmu hukum pidana. Apa alat bukti yang sah itu? Nah, suatu alat bukti yang sah itu harus memenuhi 4 kriteria. Di situ harus ada, kita paham kriteria dari alat bukti yang sah itu apa saja. Yang pertama, alat bukti yang sah itu harus valid dia. Valid itu soal keabsahan. Jadi validitas. Bagaimana cara memperoleh alat bukti itu dan kapan diperoleh alat bukti itu adalah menyangkut soal keabsahan. Ketika alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara ilegal misalnya. Ilegal misalnya ya melalui paksaan ya, atau mencuri alat bukti itu ya. Atau kemudian alat bukti itu disajikan sudah katakanlah dalam keadaan yang tidak sesuai dengan awalnya ya. Itu soal validitas. Ketika ada alat bukti yang demikian, maka dia tidak termasuk dalam pengertian alat bukti yang sah. Artinya apa? Harus ditolak. Saya beri contoh ya dalam kasus ini.
Saya beri contoh. Waktu itu kasus ini ada penasihat hukum itu menyajikan alat bukti berupa apa ini? Berupa CCTV. CCTV Ya, rekaman. rekaman dari CCTV. Ya. Yang hendak dikaitkan dengan apakah terdakwa Ferdi Sambo ini menggunakan sarung tangan atau tidak. Ya. Padahal penggunaan sarung tangan yang dikatakan oleh terdakwa Eliezer, ya, itu kan di rumah dinasnya itu ya, Ya. di rumah apa itu, Duren 3 ya. Duren 3. Nah, di rumah Duren 3. Tetapi yang diajukan dalam pembuktian ini itu di rumah Saguling. Ini yang namanya, ya, ini namanya tidak relevan ya. Ya. Tidak relevan dengan apa yang disampaikan oleh Eliezer. Ya. Menyangkut kualitas alat bukti tadi. Iya, itu namanya alat bukti yang tidak sah. Ya. Karena salah satu alat bukti, kriteria alat bukti itu yang pertama yaitu valid. Ya. Valid. Misalnya tadi itu yang diajukan, apakah itu utuh? Apakah itu utuh? Misalnya itu kan di lantai 3, misalnya. Betul. Kenapa lantai yang lain misalnya ya? Lantai yang lain itu kok nggak ada? Ya. Nah, ini menyangkut kriteria alat bukti. Mulai dari valid, relevan, kayak tadi itu relevan ya, saya contohkan itu relevan. Nggak relevan, karena apa yang disampaikan oleh Eliezer adalah di dalam rumah TKP. Ya. 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 Tetapi diajukan alat bukti oleh penasihat hukumnya di rumah rumah Saguling. Ya. Artinya kualitas pembuktian ini rasanya ya kurang optimal. Ini ya? namanya tidak termasuk pada alat bukti yang sah. Jadi tidak bisa diambil sebagai alat bukti. Ya. Itu tidak relevan. Dikesampingkan. Pembuktiannya yang seharusnya adalah di TKP, di rumah dinas, Duren 3, kok ini yang diajukan bukti di Saguling. Ya. Ini tidak ada relevansi, tidak ada hubungan. Kriteria alat bukti yang sah yang nomor 2. Relevan. Relevan. Kalau kita berbicara mens rea sebagai intelektual dadar si Sambo ini, peta perkara ini arahnya kemana ini, Pak Dokter? Ya, sebentar. Saya lanjutkan dulu soal alat bukti, kriteria alat bukti yang sah ini. Ya. Jadi valid, relevan, kemudian signifikan. Signifikan. Nah, signifikan ini hal-hal yang sangat penting saja mestinya. Dia cukup. Makanya saya lihat kemarin ngapain ada pembelaan pledoi ya sampai 1000 halaman lebih. 1000 halaman, tebal sekali. Ya, itu namanya tidak signifikan. Tidak perlu hal-hal kasus seperti ini kalau kemudian membuat sampai 1000 halaman. Ya, itu sering dilakukan Ini, advokat untuk show off, jadi kesan secara moral itu ya. Inilah itu. yang kita harus pahami benar, bahwa dia tidak memahami alat bukti yang sah itu apa. Kalau tidak signifikan untuk apa dijadikan? Itu ngalang-ngalai disertasi saja, ya kan? Betul. Kalau dijadikan disertasi itu 2 doktor sudah ya. Betul. 1000 halaman lebih. Ya. Untuk apa? Itu namanya hal-hal yang tidak signifikan sebagai salah satu kriteria dari alat bukti yang sah. Kurang optimal ya arahnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah alat bukti yang sah itu kriterianya adalah reliable, patut dipercaya. Ya kan? Siap. Nah, sekarang kembali lagi ke motif kaitannya. Ya. Motif yang pelecehan seksual, kemudian apalagi kemudian meningkat pemerkosaan. Ini sebenarnya kan sudah digunakan sejak awal oleh terdakwa ya, Ferdi Sambo. Nah, ini hakim akan melihat, mestinya jaksa juga akan melihat ini bisa dipercaya atau enggak, kan begitu. Bahkan kan apalagi bohong-bohong kan? Bohong-bohong selama persidangan. Iya, obstruction of justice. Iya, itu namanya mereka itu yang menyampaikannya ya tidak reliable. Tidak patut dipercaya hal-hal seperti itu. Nah, inilah yang harus disoroti mestinya. Tapi saya banyak melihat baik penjelasan-penjelasan ketika di
di berbagai media ya. Ya, medsos. Itu fokusnya itu kurang ya. Iya, Jadi tidak iya, fokus siap. pada penemuan alat bukti yang sah ini. Padahal ini penting untuk pemidanaannya. Termasuk motif tadi ya. Iya, motif ini penting juga dalam pemidanaannya. Meskipun motif ini tidak menjadi hal yang wajib disampaikan atau dibuktikan ya. Hal yang wajib dibuktikan. Kenapa? Karena tindak pidana pembunuhan itu motif tidak merupakan unsur delik, tidak masuk unsur. Dalam ilmu hukum pidana, motif dan maksud itu harus dibedakan. Kalau maksud itu hendak menjelaskan untuk apa pelaku berbuat. Misalnya begini, untuk apa sih pelaku berbuat korban ini kemudian diajak ke kemana ini? Ke rumah dinas, Rumah dinas. kemudian ditembak. Untuk apa? Ya untuk menghilangkan nyawa. Itu namanya maksud. Tapi kalau motif itu hendak menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Jadi bukan untuk apa. Nah, motif itu hendak menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Artinya apa? Dia ke belakang. Tetapi kalau maksud ke depan. Nembak untuk menghilangkan nyawa. Itu maksud. Motif mengapa pelaku berbuat. Mengapa sih pelaku berbuat membunuh ini? Itu ada ke belakang. Harus dicari. Iya. Kalau mens reanya? Niat itu. Ya. Soal kesengajaan, soal kesalahan. Ya, itu masuk pada soal mens rea. Ya, itu kesengajaan. Karena yang namanya tindak pidana pembunuhan ini memang harus ada kesengajaan. Karena dia unsur delik, maka harus dibuktikan kesengajaan. Nah, kalau yang di pembunuhan berencana, itu dua-duanya dibuktikan, kesengajaan dan perencanaannya. Tetapi motif tidak wajib dibuktikan, tetapi perlu diungkapkan. Mengapa? Untuk pemidanaannya nanti. Supaya terjadi hal-hal yang masuk pada konteks keadilan. Kira-kira implementasi dalam proses penerapan hukumnya ini apakah sudah on the track ya, Pak Solihin? Ya, maksudnya penerapan hukum yang bagaimana? Iya, terkait dalam praktek hukum acaranya, kemudian Ya, mereka. kalau hukum acaranya itu ya sudah cukup bagus ya, karena sudah bersifat apa ya, ini terbuka untuk umum, bisa disiarkan langsung. Itu sudah cukup bagus. Kemudian hakim juga mempersilahkan semua pihak ya untuk katakanlah menggunakan hak-haknya, baik jaksa maupun para terdakwa yang diwakili oleh tim penasihat hukum itu sudah seluas-luasnya diberikan oleh hakim. Ya. Makanya di sini nanti benar-benar hakim di sini berbeda dengan jaksa itu. Ya. Yang sering saya katakan bahwa kalau advokat itu tugas dan fungsinya lebih pada penegakan hukum, penegakan kebenaran. Penegakan kebenaran ya, Iya. bukan hukum. Tetapi kalau penyidik dan penuntut umum, tugas dan fungsinya itu lebih pada penegakan hukum. Beda lagi dengan hakim, tugas dan fungsinya itu lebih pada penegak hukum dan keadilan. Nah, ini beda. Iya, berbeda konteks, sama-sama catur bangsa ya. Nah, Gitu. kalau kita melihat ke depan, kira-kira peta putusan ini seperti apa dari masing-masing perkara nih, Pak Solihin? Yaitu seperti yang saya katakan tadi, saya mengamati selama ini perdebatan atau diskusi masalah kasus Sambo ini ya, itu kurang fokus pada soal alat bukti. Padahal itu penting untuk membicarakan bagaimana pemidanaannya. Apakah yang sudah ada tuntutan sekarang, apakah ini pidana mati, pidana seumur hidup, pidana 20 tahun, atau di bawah 20 tahun. Ini kan jadi perdebatan akhirnya. Betul. Nah, perdebatan ini seolah-olah menjadi perdebatan yang apa ya, kurang berkualitas menurut saya.
Kenapa? Karena tidak fokus pada alat bukti. Apa sih yang sudah diperoleh dalam kasus ini, alat bukti yang sah itu apa? Apa saja? Fokus saja di situ. Minimal dua alat bukti yang sah. Minimal ini. Baru nanti kita bahas soal keyakinan hakim. Dengan kata lain, kita mestinya fokus semua perdebatan, semua diskusi dalam kasus Ferdy Sambo itu, fokuslah pada pasal 184 KUHP dan pasal 183 KUHP. Mestinya begitu. Betul, tapi yang faktanya sekarang banyak opini liar untuk membangun yang di luar itu. Iya, justru itu. Seperti sekarang muncul lagi itu apa itu? Amicus curiae. Ya kan? Surya. Sahabat pengadilan. Betul. Nah, akhirnya muncul seperti ini. Bukan tidak ini ya, yang namanya sahabat pengadilan, amicus curiae. Itu bukan tidak boleh. Itu boleh-boleh saja. Ya, karena sifatnya itu tidak mengintervensi. Ya. Hanya semacam memberikan diskusi ya, sebagai pemikiran. Ya, atau pertimbangan-pertimbangan sebelum hakim nanti ini akan memutus. Ya. Nah, tetapi ya itu tadi yang saya katakan. Saya mencermati semua diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan dalam kasus Ferdy Sambo ini. Baik melalui mass media cetak, mass media sosial lain. Itu kurang fokus kepada ini, pasal 184 KUHP dan 183 KUHP. Isi yang terkandung dari pasal itu, kedua pasal itu. Sehingga makin ya itu tadi yang Mas katakan seperti liar ya, dalam tanda petik, kemana-mana. Betul. Ya, tidak fokus. Mestinya difokuskan ke situ. Karena dasarnya itu nanti yaitu 184 KUHP, 183. Itu dasar dalam putusan ini. Tapi ini tidak difokuskan ke situ. Hanya difokuskan, oh ini harus memperhatikan social justice, ya, keadilan sosial, keadilan masyarakat. Nah, kalau kita membahas keadilan, mestinya kita juga paham betul teori-teori keadilan. Karena keadilan itu ada beberapa teorinya. Ya. Bukan social justice saja. Ada legal justice. Ya. Social justice itu teori keadilan ya, yang lebih mendasarkan kepada aliran hukum pidana retributif. Ya. Aliran hukum pidana klasik itu. Jadi pembalasan. Lex talionis ya. Iya, lex talionis. Betul. Mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa, begitu. Social justice itu. Nah, kalau masyarakat ini tidak terbiasa ya memahami atau mengerti teori-teori keadilan, maka yang dikedepankan adalah social justice. Ya. Padahal keadilan itu ada beberapa teorinya, gitu ya kan? Banyak sekali itu teori-teori keadilan. Maka harus dipahami. Kalau dalam masyarakat yang tidak terbiasa dengan diskusi teori keadilan, itu pasti yang dikedepankan adalah social justice. Iya. Apalagi kalau teorinya sekarang lagi rame teori keadilan bermartabat. Nah, ketika kita berbicara tentang social justice tadi ada hal yang menarik. Peran justice kolaborator ternyata di Indonesia itu belum diakui. Sementara si Eliezer ini sudah berkorban, bahkan konsekuensi hukum dan konsekuensi pembalasan begitu nyata. Kira-kira apa yang harus ditampilkan pada publik sebagai closing statement nih, Pak? Iya, kalau menurut saya soal justice kolaborator ini memang karena ini kan tidak terlalu lama ya. Jadi katakanlah baru-baru saja ada justice kolaborator itu. Dan itu pun hanya disinggung di dalam undang-undang tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya. Itu hanya disinggung sedikit aja justice kolaborator. Tetapi kalau kita paham benar atau memahami dengan baik dan benar ya, sebuah undang-undang, ya, itu kan harus kita baca dari konsiderannya, ya kan, mulai dari pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, dan sampai pada pertimbangan yuridis. Ini mestinya juga harus dipahami dengan baik dan benar.
Nah, soal justice kolaborator kemudian muncul semacam perbedaan pendapat antara jaksa dengan pihak lain. Ya. Yang dikatakan oleh jaksa ini, kami mengalami dilema yuridis. Ya. Itu ya, kalau pendapat saya itu tidak sepenuhnya salah. Ya. Ada benarnya juga, ya karena tadi itu belum dipastikan benar di dalam regulasinya. Ya. Mestinya justice kolaborator ini kalau ingin dikedepankan, ya buat bab tersendiri ya. Di dalam setidaknya itu bab tersendiri mengenai justice kolaborator. Ya, sampai pada syarat-syaratnya itu harus jelas di dalam normanya, di dalam yang diaturnya itu, regulasinya itu. Itu harus jelas karena ini menyangkut hukum pidana. Hukum pidana itu kan asasnya lex serta, lex stricta, ya. Lex scripta. Itu artinya apa? Itu jelas semua. Tertulis, harus jelas sehingga tidak menimbulkan perdebatan seperti ini. Salah tafsir. Kami dilema yuridis. Bagaimana ini? Ini kan pelaku utama katanya begitu, ya kan? Pelaku utama. Nah, sedangkan ini menjadi perdebatan akhirnya. Pelaku utama dengan aktor intelektual itu apa? Bedanya. Nah ini muncul kenapa? Karena regulasinya memang tidak memenuhi ya tadi itu. Ya. Lex stricta, lex scripta, lex serta. Ya. Sehingga memunculkan bias. Ya, 3 poin tadi ya. Iya, memunculkan bias di dalam implementasinya. Jadi kalau dikatakan oleh jaksa bahwa ini terjadi, kami mengalami dilema yuridis, itu tidak sepenuhnya salah menurut saya. Siap. Gitu loh. Baik, untuk proses istilahnya koreksi ke depan, apa yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara melalui publik ini dalam penegakan hukum, terutama kasus Sambugit untuk yang terakhir? Iya, jadi kasus Sambugit itu memang apa ya, menurut hakim yang saya ikuti ya, ini memang kasus yang spektakuler ya, karena melibatkan instansi ya, dan juga beberapa instansi di luar kepolisian. Betul. Mulai dari Komnas HAM ya, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi Korban, lembaga apa itu tadi, Komisi Perempuan ya kan, dan macam-macam ya, Komisi Anak ya. Nah, ini dikatakan spektakuler. Kenapa? Di instansinya sendiri kurang lebih 100 yang disidangkan kode etik dan juga kemudian disidangkan pidana beberapa ya, sampai terjadi pemecatan. Ini namanya spektakuler. Ya, karena itu kasus Sambo ini menurut pendapat saya bukan sekedar soal hukum pidana ansih ya, tapi dia juga harus memikirkan pula ya dengan segera bagaimana sih mengembalikan integritas dan soliditas di internal Polri itu sendiri. Apakah dalam peristiwa ini momentum yang tepat, kewenangannya harus dibatasi, atau masyarakat mengatakan, Pak, bila perlu Polri ini ada pengawasan khusus atau dikembalikan di bawah? Betul. Saya ya selaku ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia ya. Jadi Association of Indonesian Lecturers of Criminal Law Science. Itu memang kami lagi mempunyai pemikiran ya bahwa proses peradilan pidana ini bagaimana ketika itu dilakukan oleh aparat hukum, penegak hukum ya. Apakah yang memeriksa ya dalam pertama kali ya, itu adalah penegak hukum itu sendiri ya. Nah, ini perlu juga dipikirkan ke depannya. Artinya apa? Harus ada evaluasi ya soal legal substannya. Jadi substansi hukumnya. Aturan-aturan mengenai kepolisian ini, khususnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana atau sistem peradilan pidana. Itu legal substansinya. Kemudian legal structure. Apakah sudah benar ini? Misalnya divisi propam, ya. Kemudian reserse. Bagaimana kalau anggota polisi sendiri melakukan suatu tindak pidana? Apakah diperiksa oleh
reserse itu sendiri. Nah ini soal legal structure, ya, struktur Iya. hukum Iya, itu dalam jeruk makan kepolisian. jeruk kalau orang mengatakan. Iya, itu juga perlu difikirkan. Belum lagi legal culture, budaya hukum yang ada di struktur atau tubuh kepolisian ini. Waduh, ya itu sudah Iya, mengakar, iya, ya, sudah mengakar, beranak pinak. Ya. Misalnya budayanya, ya, yang dulu meskipun sudah dipisah dari ABRI, ya, tapi sikap sampai sekarang itu tetap, Iya. misalnya siap, ya, dan padahal kepolisian itu bukan komandan, tetapi kepala. Kapolres, kepala kepolisian, resort. Bukan danres, kalau dulu danres. Komandan dia, pegang tongkat komando. Ya. Iya. Jadi sekarang itu masih ada itu. Budaya inlander itu. Iya, jadi siap salah itu ya siap, kan repot itu. Siap. Nah ini yang harus, ini sulit memang, ya, tetapi ini pelan-pelan budaya hukum ini harus dikikis. Ya. Bagaimana melindungi anak buah yang salah, terus mengabdi kepada atasan yang salah. Ini yang harus juga dirubah dengan cepat, ya. Iya, budayanya, ya. Ya, untuk mengatasi, ya, kita mengambil hikmah dari balik kasus Ferdy Sambo ini. Ya. Banyak sekali hikmahnya. Siap. Dari pengembangan ilmu hukum pidana juga penting. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Pemirsa, demikian dialog hukum kita dengan ahli, saksi ahli, seniornya ahli pidana dari Pak Muhammad Solihun. Semoga paparan ini memberikan pencerahan bagi penegakan hukum nasional. Sekali lagi, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Terima kasih, Mas. Terima kasih.